Barangkali yang kemarin lupa, nama saya Ahmad Ihya Ulumuddin ya. Aktivitas saya untuk saat ini sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah swasta di Brebes, Kecamatan Bulakamba. Oke, kita sementara waktu tidak membagikan video atau tutorial tentang pemanfaatan atau recycle sampah ya. Tapi kali ini kita ngobrol santai saja. Silahkan teman-teman bisa buat kopi dulu, beli rokok dulu, biar nanti mendengarkan saya menyampaikan beberapa yang saya tahu, apa yang saya hasilkan dari searching di HP ya. Saya bukan orang cerdas, saya bukan orang pintar, tapi saya orang yang ingin tahu. Nah, oke, ya saya coba ambil rokok sebatang dulu, ya, biar relax ya. Karena ini materinya gampang, apa yang nanti saya akan sampaikan sebenarnya hal-hal yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, bahkan setiap hari kita memproduksinya. Kali ini kita coba membahas tentang sampah ya, non organik maupun organik. Pada video kali ini kita coba fokus untuk sampah yang non organik. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa macam jenis sampah non organik ya. Ada plastik, ada bentuk kain, ada bentuk kertas, ada bentuk yang lain sebagainya. Coba kita fokus dulu untuk bentuk atau jenis sampah plastik ya. Menurut data yang saya peroleh dari gadget saya ini ya, ini ada salah satu postingan ya, nanti saya akan tuliskan di deskripsi video, yang menyatakan bahwa Indonesia itu merupakan negara terbesar penghasil sampah plastik ya. Ini urutan kedua di dunia setelah Cina ya. Setelah Cina urutan pertama, Indonesia itu urutan yang kedua. Teman-teman coba bayangkan ya, Indonesia itu adalah merupakan negara berkembang, tapi memiliki jumlah sampah yang lumayan besar, urutan kedua di dunia. Ya nggak lumayan lagi sih. Kalau kita sekolah peringkat 2 ya dapat hadiah buku 2 pak ya. Peringkat 1 dapat buku sama pensil tip X. Kalau kita cuma dapat buku ya, buku 1 pak. Itu peringkat kedua. Dari mana asal sampah itu? Kenapa begitu besarnya, begitu banyaknya sampah yang dihasilkan oleh Indonesia sesuai dengan data yang saya baca ini? Dari mana coba? Semuanya dari kita, dari saya juga ya. Ini saya minum kopi, sebelum jadi kopi di gelas ini kan asalnya kan dari kopi sasetan ya. Bungkusnya kan plastik ya. Itu adalah bentuk sampah yang hari ini saya hasilkan, hari ini saya peroleh, sampah plastik ya. Teman-teman coba bayangkan, atau coba kalkulasi, atau coba ingat-ingat, dalam satu hari teman-teman menggunakan produk atau menikmati fasilitas yang ada di rumah yang menghasilkan sampah plastik. Coba ingat-ingat ada berapa biji? Ada berapa biji? Kalau bisa ditimbang, ada berapa kilo, ada berapa gram, ada berapa ons, coba. Itu per satu hari. Nah, coba teman-teman bayangkan ya. Semisal kita, atau saya aja. Kalau semisal saya setiap hari menghasilkan sampah plastik itu setengah ons atau 500 gram. Bener kan? 1 ons itu 1000 gram, berarti setengah ons itu 500 gram. Dikalikan coba itu per hari per satu orang. Ada berapa juta, ya, berapa puluh juta penduduk atau warga negara Indonesia. Coba dikalikan, setiap harinya berapa on, ya, berapa kilogram,
berapa kintal, berapa ton. Coba bayangkan teman-teman. Ya. Kita juga tidak lantas tidak lantas bisa langsung menstop satu hari itu harus tidak ada sampah plastik. Kira-kira mungkin atau enggak? Kalau menurut saya enggak mungkin. Karena ketika kita hidup, ya, butuh makan, butuh minum. Sedangkan apa yang akan kita nikmati di sehari-hari, ya, itu kayaknya untuk saat ini selalu beriringan, ya. Ketika kita makan apa pasti ada limbah, makan apa pasti ada limbah plastik, ya. Contoh tadi yang saya contohkan, saya minum kopi hari ini, itu menghasilkan sampah plastik juga. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, satu mungkin, ya, ini ngobrol dengan saja, saya nggak paham ke teori atau apa. Yang saya tahu aja itu saran-saran dari saya. Syukur-syukur sih nanti teman-teman yang ada di rumah bisa mengikuti, ya, langkah-langkah dari GHS Green Home Solution ini. Satu, ya, kita harus selalu mengkampanyekan. Ya, kita harus selalu mengkampanyekan paling tidak ke tetangga rumah, ya, samping kanan, samping kiri, belakang, depan, ya. Itu yang rumahnya agak padat, tapi yang rumahnya di persawahan kan biasanya kan agak longgar, ya, tetangganya jarak jauh, ya, kita coba main. Mungkin langkah kecilnya seperti itu. Yang pertama, kita sosialisasikan bahwa cobalah, ayo kita bareng-bareng mengurangi penggunaan produk-produk atau barang-barang yang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, tapi yang tidak terlalu banyak menimbulkan limbah plastik. Ya, kita kampanyekan lewat tetangga samping kanan kiri dulu. Itu langkah yang paling mudah, ya, langkah yang paling sederhana. Syukur-syukur nanti tetangga kita sudah bisa dewasa, sudah bisa mengerti. Nah, nanti tetangga kita akan menularkan lagi ke tetangganya. Nah, nanti akan berkelanjutan, semacam bola salju gitu, semakin banyak, semakin panjang, semakin besar, orang-orang nanti semakin sadar tentang sampah plastik itu. Yang kedua, kita coba memberi contoh pemanfaatan limbah plastik. Nah, itu mungkin langkah yang kedua, ya, langkah yang kedua. Karena limbah plastik ini kita bisa proses recycle atau proses daur ulang, dijadikan beberapa benda atau beberapa alat yang kita bisa pergunakan. Contohnya, kita bisa menggunakan bungkus kopi, ya, bungkus kopi bisa dianyam dijadikan tempat tisu. Daripada kita dibeli, ya, kita beli tempat tisu, coba kita gunakan anyaman dari bungkus kopi, ya, anyaman dari bungkus kopi untuk dijadikan tempat tisu, ya. Itu salah satu contohnya, itu tempat tisu. Bisa juga kita gunakan sebagai tas, ya. Itu satu benda atau satu jenis, yaitu bungkus kopi, bungkus minuman-minuman yang sasetan, itu yang bubuk, yang apa, dan masih banyak lagi. Nanti tadi yang pertama kampanye, ya, kampanye tentang kesadaran tentang plastik. Yang kedua adalah kita coba memberi contoh recycle, ya, atau proses daur ulang dari limbah plastik, dijadikan benda-benda atau barang-barang yang bisa kita gunakan lagi di kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa lagi coba selain dua itu? Nah, selain dua itu, ya, saya ulangi tadi, yang pertama kampanye, yang kedua adalah recycle. Nah, kalau menurut kita, menurut GHS, ada tiga. Ini yang ketiga ini mungkin angan-angan yang secepatnya pengen kita realisasikan, tapi, ya, perlu budget yang lumayan bagi kita, karena kita ini GHS ini, ya, bisa dikatakan organisasi kecil banget, tapi mudah-mudahan angan kita akan selalu besar mengenai penghijauan, recycle termasuk. Yang ketiga adalah itu pendirian bank sampah,
Ini cita-cita dari GHS, pengen banget mendirikan yang namanya bank sampah. Nah, kita pengen mengemas bank sampah semaksimal mungkin. Nah, itu ketiga, itu bank sampah. Apa sih itu bank sampah? Ya kita sederhananya gini, bank ya, teman-teman di rumah pasti nggak asing lah yang namanya bank. Bank itu tempat apa ya? Menyimpan, kita pinjam ya. Koperasi juga bisa, istilah koperasi. Premier Koperasi Bank Sampah itu bisa. Jadi gini nanti sistemnya. Setelah masyarakat atau tetangga samping kanan kiri kita sudah dewasa tentang sampah, mereka pasti pengen berinovasi lagi ya. Yang pertama tadi ya, masyarakat sudah dewasa tentang sampah. Nah, mau mengolahnya menjadi bentuk-bentuk atau barang-barang yang bisa digunakan lagi. Nah, yang ketiga ini mendirikan bank sampah. Jadi nanti warga atau masyarakat tetangga sampingan kiri itu akan mengumpulkan sampahnya, memilah sampahnya yang kira-kira bisa didaur ulang atau bisa diproses kembali, kita tampung di bank sampah itu. Nanti kita garap bareng-bareng, kita ciptakan barang-barang lain, produk-produk lain yang bahan dasarnya sampah itu untuk dijadikan barang-barang yang bisa digunakan. Syukur-syukur nanti ya, karena ini konteksnya bank sampah ya, barang yang nanti kita produksi dari sampah itu bisa bernilai komersil, punya nilai jual. Syarat dari nilai jual itu apa? Kan barangnya berkualitas, bisa digunakan kan. Nah, nanti kita akan coba kemas di bank sampah itu. Gimana nanti pada endingnya, pada akhirnya sampah yang tetangga kita buang itu akan kita bahasanya timbang ya, kumpulkan. Nah, si A berapa hari berapa ons per hari, berapa kilo per minggu ya, berapa kilo per bulan. Nanti kita dihargai di situ. Nah, kita nanti kembalikan dalam bentuk materi atau barang lain. Setelah kiranya sudah cukup, nah 1 bulan ternyata sudah menghasilkan, sudah nilai jual. Nah, uang itu nanti dibagikan sesuai dengan jumlah sampah yang tetangga kita setorkan. Nah, kayak gitu. Jadi kan masyarakat, oh iya ternyata sampah yang kita kumpulkan bisa menghasilkan uang ya. Apalagi ini kalau misal kita nanti menemukannya dalam bentuk uang. Tapi nanti kita juga tidak hanya dalam bentuk uang, tapi coba kita menyalurkan kembali dalam bentuk kayak sembako, kayak peralatan rumah tangga yang kiranya tidak bisa diciptakan dari barang bekas atau sampah yang tadi. Syukur-syukur nanti kita bisa kembalikan dalam bentuk emas. Itu kan bagus banget kan, merubah sampah menjadi emas, kan keren. Sampah kok jadi emas, nanti kan pada tertarik. Itu mungkin ada tiga langkah sederhana kita, langkah dari GHS yang pengen banget terwujud. Nah, demi mengurangi jumlah sampah di Indonesia, syukur-syukur di dunia, ya kan? Indonesia bebas, nggak bebas sih, kalau bebas susah. Indonesia tahun 2020 ke atas produksi sampahnya berkurang, lingkungannya semakin sehat, ikan-ikan di laut bebas berenang tanpa takut mancing ning kresok. Sorry ya, ini bahasa kapak ya, karena kita dari Brebes ya. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau misal bahasanya agak medok ya. Ini karena warisan dari nenek moyang kita, orang Brebes, orang Ngapak, orang Kepenak Jahe. Tapi ya kita harus bisa menyampaikan informasi yang gampang dicerna. Jadi mau nggak mau saya harus acting bisa berbahasa nasional, berbahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris jujur saya pelewat. Nah, kenapa tadi saya bilang nanti rujukannya saya sampaikan di deskripsi, karena saya untuk membaca ini sumbernya dari kata-katanya bahasa Inggris, jadi saya susah. Nanti saya kopikan saja di deskripsi. Oke? Mungkin itu yang bisa saya omongkan di sini. Next time kita akan bahas lagi tentang sampah organik ya.
tentang pupuk kompos, mungkin pupuk kompos ya. Nanti coba kita cari materi lagi, nanti kita bahas di sini. Oh ya, bagi teman-teman yang pengen sharing sama kita, ya, pengen sharing sama kita atau pengen mengungkapkan sesuatu kepada kita, suka kek atau tidak suka, atau pengen gabung bersama kita, nanti saya sampaikan juga kontak personnya atau komen langsung di kolom komentar ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menggugah teman-teman, kebudayaan teman-teman tentang dampak negatif yang dihasilkan dari sampah yang setiap hari kita hasilkan ya. Dengan harapan terbesar kami itu tadi nomor 3, nanti di desa kita, desa Dumeling namanya, akan berdiri sebuah bank sampah. Itu cita-cita kami ya. Yang penting kita usaha dulu, katanya hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses atau mengkhianati usaha. Kayaknya apa kebalik Pak, kebalik sing bener sing bener, proses tidak akan mengkhianati hasil Pak. Berarti proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau proses kita maksimal, proses kita baik, tidak merugikan orang lain, selalu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung nilai-nilai keakraban, keromantisan, pasti hasilnya juga akan baik. Gitu kata teman saya, namanya Mas Fahmi, itu sang pujangga. Nanti next time dia akan berbicara, ya, tapi tentang tema lainnya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau beberapa materi yang kurang jelas ya, atau kurang maksimal. Coba kita sharing di kolom komentar atau telepon langsung nanti ya, bersama kita di GHS Green Home Solution Dumeling. Oke, cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.